Shalom, damai di hati. Bahan khotbah kita diambil dari Mazmur 65 ayat 1-14 dengan tema Bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Mazmur 65 ayat 1-2 untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Ayat ini menggambarkan sikap penuh syukur dan pengharapan dari orang-orang percaya yang bersatu dalam ibadah di Sion, tempat ibadah Allah dalam Alkitab. Mereka datang dengan hati yang tulus dan ingin memenuhi janji-janji yang mereka buat kepada Allah. Ayat 3, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ayat ini menunjukkan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang mendengar doa dan menghargai ibadah dari setiap makhluk. Tidak ada yang tersembunyi atau terlupakan baginya. Ayat 4, karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ayat ini mengakui kesalahan dan dosa-dosa manusia yang berat di hadapan Allah. Namun, mereka memiliki keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa mereka jika mereka sungguh-sungguh bertobat. Ayat 5, berbahagialah orang yang Kau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ayat ini menunjukkan kegembiraan dan keberkatan bagi mereka yang dipilih dan didekatkan oleh Allah. Mereka diberikan kesempatan untuk tinggal di dekat Allah dan mengalami kebaikannya. Mereka merasakan sukacita karena hadirat Allah yang suci. Ayat 6, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Ayat ini mengakui kuasa Allah yang besar dan kemampuannya untuk menjawab doa-doa mereka. Allah adalah juru selamat yang memberikan pengharapan kepada semua orang di seluruh dunia, termasuk yang berada di ujung-ujung bumi dan lautan yang terpencil. Ayat 7, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Ayat ini menggambarkan kuasa Allah dalam menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Ia mengukuhkan gunung-gunung dengan kekuatannya yang teguh dan memperlihatkan kekuasaannya dalam segala hal. Ayat 8, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat ini menggambarkan kuasa Allah dalam mengendalikan alam. Ia dapat menenangkan ombak yang bergemuruh dan mengatasi gelombang-gelombang besar serta kegemparan bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang meluas atas alam dan kejadian-kejadian di dunia. Ayat 9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Ayat ini menunjukkan bahwa kuasa Allah yang menakjubkan dan luar biasa membuat orang-orang di seluruh dunia takjub dan takut akannya. Mereka mengalami sukacita dan kegembiraan pada waktu pagi dan senja, karena mereka menyaksikan kehadirannya dan karunia-Nya yang luar biasa. Ayat 10, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Ayat ini menggambarkan kebaikan Allah yang melimpah kepada bumi dan semua yang ada di dalamnya. Allah memberkati bumi dengan kekayaan dan kelimpahan. Aliran airnya mengairi tanah dan memberikan makanan seperti gandum kepada manusia. Semua ini menunjukkan rahmat dan persiapan Allah dalam menciptakan dan menyediakan kebutuhan bagi makhluknya. Ayat 11, Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ayat ini melanjutkan tema kelimpahan dan kemurahan Allah dalam memberikan air yang cukup kepada bumi. Sungai-sungai yang tidak pernah kering memberikan kehidupan bagi lembah-lembah dan mengairi gulun-gulun. Allah menyediakan rumput untuk hewan ternak dan tumbuhan hijau untuk manusia, menunjukkan bahwa Ia memberi perhatian kepada semua makhluknya. Ayat 12, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Ayat ini mengungkapkan bahwa Allah adalah sumber segala kekayaan dan kebajikan yang melimpah.
Jejak kakinya menunjukkan bahwa dimanapun ia berjalan, ada kekayaan dan kebajikan yang terjadi. Allah memberkati dengan murah hati dan melimpahkan berkat-Nya kepada mereka yang hidup dalam persekutuan dengannya. Ayat 13, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ayat ini menggambarkan alam semesta yang penuh keindahan dan kegembiraan. Padang rumput yang berbukit-bukit ditutupi dengan hijauan seperti pakaian yang indah. Dan kawanan domba yang berkeliaran di sana menunjukkan kehidupan yang subur dan damai. Lembah-lembah juga melimpahkan kegembiraan. Dan seluruh ciptaan ini bersukacita dan menyanyi sebagai respons terhadap kemurahan Allah. Ayat 14. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ayat terakhir ini menekankan bahwa semua ciptaan, baik manusia maupun alam, bersorak-sorai dan menyanyi bersama-sama untuk memuji Allah. Keajaiban dan kemurahan-Nya yang terlihat di alam semesta mengundang reaksi pujian dan syukur dari semua yang hidup. Semua ciptaan mengakui kebesaran dan kebaikan Allah dan bersama-sama memujinya dengan sukacita. Secara keseluruhan, Mazmur 65 ayat 1-14 ini adalah pengakuan syukur dan pujian kepada Allah atas kuasa-Nya yang melimpah, kemurahan-Nya yang tak terbatas, dan perhatian-Nya yang terus-menerus terhadap ciptaan-Nya. Mazmur ini mengajarkan kita untuk bersyukur dan menghargai kebesaran Allah serta mengakui bahwa segala yang baik dalam kehidupan kita berasal dari-Nya. Renungan untuk kita. Ide dasar dari pemazmur bersyukur dan bersorak-sorak adalah keyakinan imannya untuk melihat setiap peristiwa sebagai cara Tuhan bertindak. Mulai dari mendengar doa, meredakan gemuruh badai dan gelombang, hingga menjatuhkan hujan di bumi, dan bahkan membuat tanaman mengalami pertumbuhan karena kesuburan tanah. Perhatikanlah bahwa pemazmur bersyukur bukan karena apa yang ia alami. Sebagai contoh, lihat redaksi ayat 11 bacaan kita. Pemazmur tidak berkata, "Ketika aku membajak kulihat tanah menjadi gembur oleh karena dirus hujan yang turun." Tetapi dengan yakni ia menyebut, "Engkau mengairi alur bajaknya, membasahi tanah dengan hujan dan lain-lain." Objek pelaku adalah Allah, sehingga pemazmur mengucap syukur bukan karena apa yang ia alami, tetapi apa yang Tuhan perbuat. Kita diajak mengucap syukur bukan karena kita melihat dan merasakan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi tentang apa yang Tuhan perbuat. Kita bersyukur bukan karena bisa ulang tahun, tetapi kita bersyukur karena Tuhan menambahkan usia setahun. Pokok penting adalah Tuhan. Karena itu, mari bersyukur bukan karena apa yang terjadi dalam keluarga kita, tetapi apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dengan cara ini, maka entah senang atau susah, kita tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Yang kita syukuri adalah apa yang Tuhan buat dan rancangkan bagi kita. Amin.